Pada suatu masa di tanah Arab yang gersang namun mulia, hiduplah seorang perempuan bernama Juwairiyah binti Al-Harits. Ia adalah putri dari Al-Harits bin Abu Dhirar, seorang pemimpin Bani Mustalik, sebuah kabilah yang termasuk kuat dan berpengaruh di kalangan suku-suku Arab pada masa itu. Juwairiyah tumbuh dalam lingkungan bangsawan yang dihormati, terbiasa dengan kemegahan dan kemuliaan nasabnya. Ia dikenal sebagai perempuan yang berwajah cantik, berkepribadian cerdas, dan memiliki tutur kata yang halus. Kisah hidup Juwairiyah mengalami perubahan besar ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad melakukan ekspedisi terhadap Bani Mustalik. Kabilah itu telah menyusun rencana untuk memerangi kaum muslimin. Dan oleh karena itu, Rasulullah bersama para sahabatnya mendahului serangan untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Dalam peperangan yang terjadi, Bani Mustalik mengalami kekalahan. Banyak dari kaum laki-laki mereka terbunuh, sementara perempuan dan anak-anak menjadi tawanan perang, termasuk Juwairiyah. Pada saat itu, Juwairiyah menjadi bagian dari tawanan yang dibawa ke Madinah dan diserahkan kepada sahabat Nabi bernama Sabit bin Qais bin Syammas. Ia kemudian dijadikan budak. Namun, Juwairiyah yang merasa sangat mulia nasab dan martabatnya tidak tahan dengan kehidupan sebagai budak. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia mendatangi Nabi Muhammad untuk mengajukan permohonan agar beliau membantunya menebus dirinya melalui perjanjian pembebasan yang disebut Mukatabah. Ketika Juwairiyah berbicara kepada Nabi Muhammad, beliau melihat dalam dirinya bukan hanya seorang perempuan yang ditawan perang, tetapi juga seseorang yang memiliki kecerdasan, kehormatan, dan keteguhan hati. Maka Nabi Muhammad memberikan keputusan yang mengejutkan semua orang. Beliau memutuskan untuk membebaskan Juwairiyah dan kemudian menikahinya. Pernikahan itu bukan hanya merupakan bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap Juwairiyah, tetapi juga menjadi strategi mulia untuk membangun hubungan dan perdamaian antara kaum muslimin dan Bani Mustalik. Ketika para sahabat mengetahui bahwa Juwairiyah telah menjadi istri Nabi Muhammad, mereka pun membebaskan para tawanan dari Bani Mustalik yang sebelumnya mereka miliki dengan berkata, "Bagaimana mungkin kami menahan keluarga istri Rasulullah?" Maka sekitar 100 keluarga Bani Mustalik dibebaskan sebagai bentuk penghormatan kepada Juwairiyah. Sejak saat itu, Juwairiyah hidup sebagai istri Nabi Muhammad dan termasuk dalam kalangan Ummahatul Mukminin atau ibu para mukminin. Ia menjadi seorang perempuan yang berilmu, rajin beribadah, dan dikenal sebagai salah satu istri Nabi yang sangat tekun dalam berzikir. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memuji dan mengingat Allah. Bahkan, Rasulullah sendiri pernah memujinya karena kekhusyukannya dalam berzikir dari pagi hingga menjelang siang. Kehadiran Juwairiyah di tengah umat Islam menjadi simbol perubahan nasib, pengampunan, dan persatuan. Dari seorang putri kabilah yang menjadi tawanan, lalu menjadi istri seorang nabi, Juwairiyah menunjukkan kepada dunia bahwa kemuliaan bukan terletak pada status sosial, melainkan pada iman dan ketakwaan. Ia wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Meskipun tidak disebutkan secara pasti tanggal wafatnya, namun Juwairiyah dikenang sebagai sosok yang membawa berkah bagi umat Islam. Melalui dirinya, banyak jiwa terbebas, dendam antar kabilah dipadamkan, dan Islam menunjukkan keindahannya dalam memperlakukan manusia dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Begitulah kisah Juwairiyah binti Al-Harits, perempuan mulia yang perjalanan hidupnya menyentuh banyak hati dan menjadi pelajaran yang abadi hingga hari ini. Setelah menjadi istri Nabi Muhammad, kehidupan Juwairiyah binti Al-Harits berubah total. Dari seorang putri bangsawan yang sempat menjadi tawanan perang, ia kini hidup dalam lingkungan rumah kenabian, tempat ilmu, adab, dan ketakwaan tertanam dalam setiap aktivitas. Ia menyaksikan langsung bagaimana Nabi Muhammad memimpin umat dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan kejujuran. Dari beliau,
Juwairiyah belajar lebih dalam tentang ajaran Islam yang murni dan penuh rahmat. Juwairiyah dikenal sebagai sosok yang tenang dan memiliki hati yang lembut. Ia tidak banyak berbicara, namun selalu menunjukkan keteguhan dalam ibadah. Salah satu hal yang paling menonjol dari dirinya adalah kecintaannya pada zikir. Dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa pada suatu pagi Rasulullah keluar dari rumahnya setelah sholat subuh dan meninggalkan Juwairiyah sedang duduk berzikir. Kemudian Rasulullah kembali setelah beberapa jam dan mendapati Juwairiyah masih duduk di tempat yang sama. Rasulullah pun bertanya, apakah ia telah duduk seperti itu sepanjang waktu? Ketika Juwairiyah membenarkan, beliau mengajarkan zikir singkat yang jika diucapkan 3 kali, pahalanya setara dengan zikir yang ia lakukan selama berjam-jam itu. Dari peristiwa itu, tergambar betapa besar semangat Juwairiyah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ia tidak menjadikan statusnya sebagai istri Nabi sebagai alasan untuk bersantai atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Sebaliknya, ia justru memperlihatkan kerendahan hati dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah yang taat. Keberadaan Juwairiyah di rumah tangga Nabi juga mencerminkan pentingnya membangun harmoni di tengah perbedaan. Sebab para istri Nabi berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Ada yang dari kaum Quraisy, ada yang dari kalangan non-Arab, dan ada pula yang sebelumnya merupakan budak atau tawanan, seperti Juwairiyah. Namun, semua mereka diperlakukan dengan kasih sayang yang sama oleh Nabi Muhammad. Dalam lingkungan seperti inilah, Juwairiyah hidup, belajar, dan tumbuh menjadi sosok istri yang sabar dan bijak. Juwairiyah juga dikenal memiliki peran dalam menyampaikan hadis dari Nabi. Meskipun tidak sebanyak Aisyah binti Abu Bakar, tetapi riwayat yang disampaikan Juwairiyah tetap menjadi bagian penting dari khazanah hadis dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia lebih tenang dan pendiam, kehadirannya tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi turut memberikan kontribusi dalam menyebarkan ilmu dan nilai-nilai Islam. Kehidupan Juwairiyah setelah wafatnya Nabi Muhammad juga diliputi oleh ketenangan dan pengabdian. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak pula terlibat dalam konflik politik yang terjadi setelah masa kenabian. Ia memilih untuk hidup sederhana dan menjaga kehormatan dirinya sebagai istri Rasulullah. Ia menjadi panutan bagi para perempuan muslim tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dengan kesabaran dan bagaimana tetap memelihara keimanan dalam kondisi apapun. Juwairiyah wafat pada usia lanjut dan kepergiannya disambut dengan rasa kehilangan oleh kaum muslimin. Ia dimakamkan dengan penuh kehormatan di pemakaman Baqi, tempat para sahabat dan istri-istri Nabi lainnya dimakamkan. Namanya tetap harum dalam sejarah Islam sebagai perempuan yang bukan hanya cantik parasnya, tetapi juga mulia hatinya, dalam dan kokoh keimanannya. Kisah hidup Juwairiyah binti Al-Harits menjadi pelajaran berharga bagi setiap muslim dan muslimah. Ia mengajarkan bahwa takdir manusia bisa berubah secara drastis dalam sekejap, dari kehinaan menjadi kemuliaan, dari ketakutan menjadi ketenangan, selama seseorang memiliki niat yang lurus dan hati yang tulus kepada Allah. Melalui dirinya, umat Islam diajarkan untuk tidak meremehkan siapapun, karena Allah mampu mengangkat derajat siapa saja yang Ia kehendaki, dari kondisi yang paling rendah sekalipun. Begitulah kehidupan Juwairiyah, perjalanan panjang yang dimulai dari istana sukunya, melewati medan peperangan, hingga berakhir dalam rumah kenabian, dan dikenang sepanjang zaman sebagai salah satu wanita mulia yang cahaya keimanannya tak pernah padam. Sepeninggal Nabi Muhammad, Juwairiyah binti Al-Harits menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan ketakwaan. Ia memilih untuk tidak terlibat dalam urusan politik atau pergolakan yang muncul sepeninggal Rasulullah, sebagaimana yang terjadi pada beberapa tokoh besar sahabat.
Ia memusatkan hidupnya pada ibadah, zikir, dan menjaga ilmu yang ia warisi dari Nabi. Rumahnya menjadi tempat yang penuh dengan keheningan spiritual, tempat di mana kalimat-kalimat Allah senantiasa dibaca dan direnungkan. Sebagai salah satu istri Nabi yang masih hidup setelah wafatnya beliau, Juwairiyah menjadi simbol dari keteguhan dan kesetiaan. Ia hidup dalam bayang-bayang kenangan bersama Nabi, namun tidak larut dalam kesedihan. Ia memilih untuk menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya, menjaga kehormatan sebagai istri Rasulullah, dan menyampaikan warisan ajaran Islam kepada generasi berikutnya. Masyarakat Madinah menghormatinya. Ia dikenal sebagai perempuan yang tidak suka pamer, tidak berbicara tanpa keperluan, dan tidak menunjukkan ambisi terhadap dunia. Kehidupannya jauh dari kemewahan, namun justru itulah yang membuatnya agung di mata orang-orang beriman. Ia menghindari fitnah, menjaga lisannya, dan menjadikan rumahnya sebagai tempat yang penuh kedamaian. Dalam riwayat-riwayat sejarah disebutkan bahwa Juwairiyah sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia hanya menyampaikan apa yang ia yakini benar-benar didengarnya langsung dari Nabi. Ini menunjukkan betapa jujur dan amanahnya ia dalam menyampaikan ilmu. Di antara hadis yang ia riwayatkan adalah tentang keutamaan zikir pagi. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Juwairiyah wafat sekitar tahun ke-50 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Saat itu, dunia Islam sudah mengalami banyak perubahan. Kekuasaan telah bergeser, pemerintahan telah berganti, dan umat Islam telah menyebar ke berbagai wilayah. Namun Juwairiyah tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Ia wafat dalam keadaan yang sederhana, tetapi penuh dengan kemuliaan. Pemakaman Juwairiyah dilakukan di pemakaman Baqi, tempat dimakamkannya banyak sahabat dan istri-istri Nabi lainnya. Ia dimakamkan dengan penghormatan yang layak bagi seorang istri Rasulullah. Kepergiannya menjadi duka bagi mereka yang mengenalnya, karena sosok yang pendiam, namun dalam itu telah menjadi cahaya yang menerangi banyak hati. Nama Juwairiyah tidak sering terdengar dalam perdebatan sejarah besar atau kisah peperangan yang menggelegar. Namun, pengaruhnya nyata dan dalam. Ia mengajarkan bahwa keagungan bukan hanya ditentukan oleh seberapa keras suara kita terdengar, tetapi seberapa dalam kita meyakini dan menjalankan ajaran agama dalam kesunyian. Ia adalah lambang keteguhan iman, ketulusan hati, dan kesabaran dalam menerima takdir Allah. Melalui kisah Juwairiyah, kita belajar bahwa hidup bisa membawa kita ke berbagai keadaan yang tidak terduga. Namun, dalam setiap perubahan itu, bila hati tetap terikat kepada Allah, maka segalanya akan berakhir dengan kebaikan. Juwairiyah adalah saksi hidup dari kebijaksanaan Nabi, keindahan Islam, dan kekuatan seorang perempuan dalam menjaga kehormatannya di tengah ujian yang berat. Ia bukan hanya bagian dari sejarah Islam, tetapi juga teladan sepanjang masa. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kemuliaan bukan diwariskan, tetapi diperjuangkan. Ia telah membuktikannya dari istana sukunya hingga ke rumah kenabian, dari status tawanan hingga menjadi salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah umat manusia. Setelah kepergiannya, nama Juwairiyah binti Al-Harits terus hidup dalam ingatan umat Islam. Ia tidak hanya dikenang sebagai istri Nabi Muhammad, tetapi sebagai seorang perempuan yang menunjukkan kekuatan akhlak dalam menghadapi takdir yang begitu dinamis. Dari puncak kemuliaan duniawi sebagai putri kepala suku ke titik paling rendah saat menjadi tawanan perang, lalu diangkat ke kemuliaan spiritual sebagai istri seorang nabi. Semua dilaluinya dengan keteguhan hati yang luar biasa. Perjalanan hidup Juwairiyah adalah gambaran dari apa yang disebut dalam Islam sebagai takdir yang baik bagi orang yang bersabar. Ia tidak pernah membiarkan kepahitan hidup menenggelamkan imannya. Bahkan ketika ia berada dalam kondisi sebagai budak, ia tidak menyerah.
tetapi justru berusaha memperbaiki nasibnya dengan cara yang terhormat. Ia datang kepada Nabi Muhammad dengan adab dan kesantunan, bukan dengan tuntutan atau keluhan. Permohonannya untuk membantu membebaskan dirinya bukanlah bentuk kelemahan, melainkan cerminan kecerdasannya dalam mencari solusi yang bermartabat. Pilihan Nabi Muhammad untuk menikahinya bukan hanya bentuk penghargaan kepada pribadi Juwairiyah, melainkan juga menjadi gerbang menuju rekonsiliasi dan penyatuan antara umat Islam dan kabilah Bani Mustalik. Pernikahan itu memadamkan dendam yang bisa saja menyulut perang berkepanjangan. Melalui ikatan suci tersebut, Juwairiyah menjadi jembatan perdamaian. Kaumnya yang sebelumnya memusuhi Islam akhirnya melihat wajah Islam yang penuh rahmat dan kebijaksanaan. Banyak dari kaum Bani Mustalik yang kemudian masuk Islam bukan karena paksaan, tetapi karena mereka melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan Juwairiyah dengan penuh hormat, bukan sebagai budak, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai istri yang dimuliakan. Inilah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, agama yang meninggikan manusia bukan karena darah atau keturunan, tetapi karena keimanan dan ketakwaannya. Dalam rumah tangganya, Juwairiyah tidak dikenal sebagai istri yang suka mencampuri urusan politik ataupun mendominasi pembicaraan di antara para istri Nabi. Ia lebih sering menyendiri, berzikir, dan menjaga jarak dari perdebatan duniawi. Namun di balik kesunyiannya ada keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia adalah perempuan yang dengan diamnya mengajarkan makna sabar, syukur, dan tawakal. Banyak perempuan muslimah yang menjadikan Juwairiyah sebagai teladan, bukan hanya karena ia adalah ummahatul mukminin, tetapi karena ia menunjukkan bahwa kehormatan seorang perempuan bukan terletak pada penampilannya atau status sosialnya, melainkan pada cara ia menjaga dirinya, lisannya, dan keimanannya. Ia bukan tokoh yang banyak bicara, tetapi pengaruhnya jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata. Hingga hari ini, kisah Juwairiyah masih dibacakan dan diajarkan di majelis-majelis ilmu, di pesantren, sekolah, dan universitas Islam. Namanya terpatri dalam sejarah sebagai satu dari sekian perempuan agung yang menjadi bagian dari kehidupan Nabi Muhammad. Ia adalah saksi dari masa-masa penting dakwah Islam, dan ia menyimpannya dalam hati dengan penuh kehormatan. Juwairiyah binti Al-Harits telah menunjukkan kepada dunia bahwa seorang perempuan bisa menjadi agen perdamaian, cahaya ilmu, dan teladan ketakwaan, meskipun tanpa harus tampil mencolok. Ia membuktikan bahwa kemuliaan sejati datang bukan dari dunia, tetapi dari kesetiaan pada jalan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah merahmati Juwairiyah, dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari hidupnya yang penuh hikmah, kebijaksanaan, dan kekuatan iman. Setelah wafatnya Juwairiyah binti Al-Harits, generasi-generasi setelahnya terus menjaga ingatan tentangnya sebagai sosok perempuan yang lembut, tangguh, dan penuh pengaruh meski ia tidak banyak bicara. Para ulama dan penulis sejarah Islam mencatat kisah hidupnya bukan sekadar untuk mengenang, tetapi untuk menjadikan kisahnya sebagai pelajaran dan inspirasi tentang bagaimana seorang wanita mampu menjalani berbagai ujian kehidupan dengan kepala tegak dan hati yang tetap bersih. Tidak banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Juwairiyah pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar setelah wafatnya Nabi Muhammad. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Ia menunjukkan bahwa keteladanan tidak harus muncul di medan peperangan atau mimbar-mimbar besar, tetapi bisa lahir dari kesederhanaan, dari kesunyian, dan dari keteguhan pribadi yang lurus dan istiqomah. Ia tidak ikut campur dalam konflik yang melanda umat Islam setelah wafatnya Nabi, baik dalam peristiwa Saqifah, Perang Jamal, maupun Perang Siffin. Ia memilih diam. Diamnya bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia memahami bahwa posisinya sebagai istri Nabi
adalah posisi yang harus dijaga dengan penuh kehormatan dan netralitas. Ia menjaga lisannya agar tidak ikut memperkeruh suasana dan menjaga hatinya agar tidak condong kepada perkara dunia yang bisa merusak keikhlasan. Sikap ini juga mencerminkan betapa dalamnya pemahaman Juwairiyah terhadap ajaran Islam. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tahu bahwa menjaga keutuhan umat lebih penting daripada memenangkan perdebatan yang tak berujung. Di balik keheningannya, ia mengajarkan satu nilai penting yang sering terlupakan, bahwa ketenangan dan kedamaian hati adalah kekuatan besar dalam menghadapi zaman yang penuh fitnah. Dalam catatan sejarah Islam, nama Juwairiyah selalu disandingkan dengan nama-nama perempuan mulia lain, seperti Aisyah binti Abu Bakar, Hafsyah binti Umar, Ummu Salamah, dan Zainab binti Jahsy. Namun, masing-masing dari mereka memiliki keunikan. Jika Aisyah dikenal karena keluasan ilmunya dan Ummu Salamah karena kebijaksanaannya, maka Juwairiyah dikenal karena keteguhannya dalam diam dan kesungguhan ibadah yang ia rawat hingga akhir hayatnya. Ia meninggalkan dunia tanpa membawa harta, tanpa kekuasaan, dan tanpa ambisi terhadap dunia. Namun, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar, teladan tentang bagaimana menjadi seorang istri yang setia, seorang muslimah yang taat, dan seorang manusia yang penuh ketenangan dalam menerima dan menjalani takdir. Ia menjadi cermin bagi siapa saja yang ingin menjalani kehidupan dengan tenang dan bermakna, meski tanpa sorotan dunia. Di kalangan para wanita muslim, kisah hidup Juwairiyah sering dijadikan inspirasi dalam menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan ekonomi, atau bahkan konflik batin yang tak terlihat. Karena Juwairiyah mengajarkan bahwa dengan keikhlasan dan ketundukan kepada Allah, semua luka bisa sembuh, semua masalah bisa dilalui, dan semua kesedihan bisa berubah menjadi ketenangan yang dalam. Pada akhirnya, Juwairiyah binti Al-Harits adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa Islam meninggikan perempuan melalui ilmu, iman, dan akhlak. Ia bukan perempuan yang hanya dikenang karena kecantikannya, tetapi karena cara ia menjaga kehormatan dirinya, menghormati suaminya, dan mendekat kepada Tuhannya dengan ibadah yang terus-menerus. Ia menjadi mutiara yang bersinar tenang dalam samudra sejarah Islam, tanpa riuh, tetapi abadi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Juwairiyah dan menjadikan kita semua mampu meneladani kemuliaannya, baik dalam kesabaran, dalam ibadah, maupun dalam menjaga lisan dan hati di tengah ujian kehidupan. Meski kisah hidup Juwairiyah binti Al-Harits tidak sebanyak dan tidak seramai catatan tentang istri-istri Nabi yang lain, namun dalam keterbatasan itu justru terdapat kekuatan yang luar biasa. Ia tidak memerlukan banyak kata untuk dikenang. Ia tidak mengukir sejarah dengan pedang, pena, atau kekuasaan, tetapi dengan ketenangan jiwa, penghambaan kepada Allah, dan keikhlasan yang mendalam. Itulah warisan sejatinya. Salah satu pelajaran penting dari kisah Juwairiyah adalah bagaimana ia, sebagai perempuan, mampu menjadi titik balik dalam hubungan antara dua kelompok yang sebelumnya saling memusuhi. Keputusannya untuk memohon pembebasan kepada Nabi Muhammad bukan hanya menyelamatkan dirinya, melainkan juga membawa perubahan besar. Karena pernikahannya dengan Nabi, para sahabat membebaskan tawanan Bani Mustalik sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga istri Nabi. Peristiwa itu menjadi titik damai antara kaum muslimin dan Bani Mustalik. Disinilah terlihat bagaimana peran seorang perempuan ketika ditempatkan dengan bijak dan terhormat dapat mengubah arah sejarah. Dalam kehidupan rumah tangga bersama Nabi, Juwairiyah menunjukkan sifat yang sangat mulia. Ia tidak menuntut dunia, tidak pernah tercatat sebagai istri yang berselisih atau memperumit hubungan antar istri. Kepribadiannya yang sederhana, tenang, dan penuh kedalaman spiritual
menciptakan suasana damai di sekelilingnya. Ia menyibukkan dirinya dengan ibadah dan lebih memilih keheningan zikir daripada hiruk-pikuk urusan dunia. Ia tidak banyak meriwayatkan hadis, namun setiap riwayat darinya adalah mutiara yang dijaga kualitasnya. Juwairiyah tidak melibatkan diri dalam urusan politik atau pengaruh sosial secara terbuka. Namun, dari balik tirai rumahnya, ia adalah penjaga nilai, pengingat kesabaran, dan simbol dari kekuatan tersembunyi perempuan yang teguh memegang prinsip. Ia tidak memperebutkan warisan, tidak mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan, dan tidak menyuarakan keberpihakan yang dapat mengganggu persatuan umat. Sikap ini bukan karena kelemahan, tetapi karena kedalaman hikmah. Bahkan, dalam hal yang tampak sederhana seperti zikir, Juwairiyah memperlihatkan komitmen spiritual yang sangat tinggi. Ia mengajarkan, melalui contoh hidupnya, bahwa zikir bukan hanya rutinitas, tetapi jalan mendekat kepada Allah, penenang hati, dan penjaga iman. Waktu pagi hari dihabiskannya untuk mengingat Allah, dan Nabi Muhammad mengakui serta mengajarkan umat agar mencontoh ketekunannya. Zikirnya menjadi cerminan dari hatinya yang terus-menerus terhubung dengan Sang Pencipta. Ia wafat dalam ketenangan, tanpa gejolak, tanpa kontroversi. Namun, justru dalam cara wafatnya yang sunyi, itulah terpatri kesan mendalam bahwa kehidupan yang dijalani dengan keikhlasan akan berakhir dengan ketenangan. Ia telah menjalani seluruh perannya sebagai anak pemimpin kabilah, sebagai tawanan, sebagai istri Nabi, sebagai muslimah yang taat dengan kemuliaan yang utuh. Kuburnya di Baqi, tempat para mulia Islam dimakamkan, menjadi saksi bahwa ia adalah bagian dari sejarah suci umat ini. Ia terbaring di samping istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat utama sebagai salah satu dari sedikit manusia yang diberi kehormatan untuk menyatu dengan tanah yang pernah diinjak para kekasih Allah. Hingga hari ini, nama Juwairiyah tetap disebut dalam pelajaran sirah, dalam khutbah, dalam majelis ilmu. Ia mungkin tidak sebesar Aisyah dalam hal riwayat ilmu, atau seaktif Ummu Salamah dalam menyampaikan pendapat, namun ia meninggalkan teladan yang tak kalah penting tentang kekuatan diam, tentang ibadah dalam kesunyian, dan tentang kemuliaan yang tak butuh panggung dunia.